Selamat pagi saudara-saudara. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait efek rumah kaca, pemanasan global, serta dampak dan pengaruhnya. Atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan rumah kaca, sehingga muncul istilah efek rumah kaca. Artinya, atmosfer bumi berperan untuk memantulkan kembali cahaya dari matahari keluar bumi. Namun, adanya efek rumah kaca justru membuat cahaya matahari tersebut tidak dipantulkan kembali keluar, melainkan terperangkap di bumi. Akibatnya suhu bumi kian panas. Efek rumah kaca itu sendiri memiliki arti, yaitu proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh radiasi matahari yang masuk menembus atmosfer. Efek rumah kaca akan menimbulkan masalah seperti pemanasan global. Sementara pemanasan global merupakan peningkatan suhu bumi diakibatkan oleh banyaknya zat pencemar atau polutan dalam udara. Radiasi yang seharusnya dikeluarkan ke ruang angkasa menjadi tertahan di atmosfer, dan sebagian besar radiasinya dipantulkan kembali ke bumi. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi karena panas matahari terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Selanjutnya, dalam kondisi normal, matahari menyinari bumi pada siang hari sehingga permukaannya akan terasa hangat. Sementara pada malam hari, permukaan bumi akan terasa dingin. Namun, lantaran ada efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi itu diperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Itulah yang menyebabkan bumi kian makin hangat dari tahun ke tahun. Tahukah Anda bahwa efek rumah kaca efek rumah kaca bisa menghangatkan bumi sampai 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius. Dengan demikian, bumi menjadi tempat yang baik dan layak dihuni. Tanpa peran serta efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak layak dihuni. Jadi ada beberapa pengertian efek rumah kaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat, efek rumah kaca merupakan kejadian saat panas bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan pabrik serta kebakaran hutan. Yang kedua, menurut Badan Perlindungan Lingkungan. Jadi, menurut Badan Perlindungan Lingkungan, efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Yang ketiga, menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Jadi, menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan yang tengah terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi semakin meningkat karena terperangkap oleh gas karbon dioksida yang semakin banyak dari hari ke hari. Hal itu menjadikan bumi semakin panas dan berpotensi menimbulkan bencana. Gas-gas yang menyumbang efek rumah kaca diantaranya uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana CH4, ozon O3, nitrous oksida N2O, CFC atau klorofluorokarbon, serta HFC atau hidrofluorokarbon. Gas-gas itu sebenarnya diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Namun, sejak terjadinya revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya kian bertambah di atmosfer. Konsentrasinya pun semakin meningkat imbas ulah manusia.
Apabila konsentrasi gas-gas rumah kaca kian meningkat di atmosfer, efek rumah kaca akan semakin besar. Yang ketiga, proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu sendiri terjadi melalui serangkaian proses, misalnya dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca itu sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Contoh lainnya, bayangkan ketika kamu berada dalam sebuah mobil yang sedang berparkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobilmu dalam keadaan tertutup. Nah, panasnya yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas kaca yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya, dan merupakan reaksi alam industri. Apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas, partikel-partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian, terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Energi yang memantul lagi ke bumi diantaranya sebanyak 25% dipantulkan awan dan partikel lain, 25%-nya terserap awan, 45%-nya terserap permukaan bumi, dan 10%-nya dipantulkan lagi oleh permukaan bumi. Perlu diketahui bahwa bumi yang kita tinggal ini dilapisi oleh lapisan atmosfer. Melalui proses terjadinya efek rumah kaca, terdapat partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer itu. Hal ini mengakibatkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Pada prosesnya, panas bumi kembali masuk yang mengakibatkan suhu bumi naik lalu akhirnya menghangat. Mulanya, kondisi bumi hanya akan menghangat saja. Namun, apabila hal ini terus berlanjut, bumi tidak lagi menghangat melainkan juga memanas yang bersifat global. Hal itu dikenal sebagai pemanasan global atau global warming. Dampak efek rumah kaca. Sebaiknya kita bergerak untuk mengatasi efek rumah kaca yang berbahaya. Jika tidak, dampak makin besar dan mengancam kehidupan. Yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es di kutub, yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Yang ketiga, laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Oke, selanjutnya penyebab efek rumah kaca. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang digunakan secara berlebihan akan berdampak buruk pada kualitas udara. Selain itu, dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Oke, yang kedua, pencemaran laut. Seperti diketahui, laut bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah banyak. Namun, laut bisa tercemar akibat limbah industri dan sampah. Akibatnya, banyak ekosistem di dalamnya yang musnah sehingga laut tidak bisa menyerap karbon dioksida lagi. Yang ketiga, industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian juga berdampak buruk bagi lingkungan, sebab bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrogen oksida yang kemudian dilepaskan ke udara. Yang keempat, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi dapat menghasilkan gas rumah kaca, misalnya karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. Semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan, maka semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Yang kelima, gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida sangat berkaitan dengan aktivitas manusia, terutama aktivitas manusia yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
gas karbon monoksida akan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor hingga menyebabkan polusi. Salah satu solusi untuk mengurangi gas karbon monoksida adalah membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Kamu bisa lebih banyak berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum. Kendati tidak sepenuhnya mengatasi, setidaknya bisa mengurangi produksi polusi. Yang keenam, bahan bakar bensin. Menggunakan bahan bakar bensin secara berlebihan juga dapat menambah penyebab terjadinya efek rumah kaca. Bahan bakar bensin yang digunakan pada mobil dan motor akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas ini akan sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. Pada akhirnya, gas karbon dioksida ini akan menangkap cahaya panas. Namun, cahaya panas tersebut tidak dapat disalurkan keluar angkasa, yang akhirnya kembali ke bumi dan berdampak buruk bagi polusi udara di bumi. Selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi peningkatan efek rumah kaca? Yang pertama, hemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan listrik seperlunya saja. Artinya, kamu tidak boleh boros listrik. Dengan demikian, kamu dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang dapat menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Nah, guna meningkatkan hasil pertanian, kita tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Sebaliknya, kita bisa menggunakan pupuk organik dengan kadar optimal agar bisa menghasilkan pertanian yang melimpah. Jika penggunaan pupuk non-organik bisa berkurang, emisi gas NO2 juga akan berkurang. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, bahan bakar ramah lingkungan memang masih jarang ditemukan di Indonesia, misalnya panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar itu dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang membahayakan lingkungan. Dan yang keempat, mengolah limbah peternakan. Limbah menjadi salah satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terutama limbah peternakan. Guna mengurangi emisi karbon dioksida dan metana, limbah dapat diolah menjadi biogas. Biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Nah, reboisasi atau penghijauan ini menjadi satu di antara banyak solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Tumbuhan hasil reboisasi itu akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Selanjutnya, batasi penggunaan plastik. Plastik adalah senyawa polimer yang sangat sulit terdegradasi dari dalam tanah. Artinya, plastik ini merupakan sampah yang sangat sulit atau terurai. Salah satu cara mengurangi limbah plastik adalah dengan membakarnya. Namun, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh sebab itu, batasilah penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain ketika berbelanja. Ya, jadi sekian materi yang kami paparkan pada kesempatan kali ini. Jadi mohon maaf bila selama penyampaian materi masih ada hal-hal yang tidak berkenan.